Besti, sidang kasus perceraian Andre Taulany dan Erin memasuki babak baru. Setelah sebelumnya gagal 2 kali, Andre Taulany kembali melayangkan gugatan ketiga ke Pengadilan Agama Tiga Raksa. Gugatan ketiga tersebut akan segera memasuki tahap pengajuan bantahan yang akan disampaikan oleh pihak Mbak Erin atas eksepsi yang diajukan Andre Taulany di sidang sebelumnya. Menurut keterangan kuasa hukum Erin, Firman Pangaribuan, tahap eksepsi ini terjadi lantaran pihaknya menemukan adanya kejanggalan dalam alamat pengadilan agama yang dituju pihak Andre Taulany. Karena menurut Firman, baik Erin maupun Andre sejak tahun 2018 silam telah berdomisili di daerah kawasan Jakarta Selatan. Dalam hal ini menurut kuasa hukum Erin, harusnya pihak Andre mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukan di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Ya sesungguhnya kan statementnya sudah jelas tuh. Dia sudah mengakui juga bahwa itu kan alamat KTP. Kan gitu. Ya kalau alamat KTP kan bisa saja di mana saja. Tapi senyatanya sejak 2018 kan mereka sudah pindah ke Jakarta Selatan. Kalau kita bilang jujurlah. Alamatnya itu di Jakarta Selatan dan tidak pernah pindah sampai sekarang sejak 2018. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan dan seperti juga apa yang disampaikan oleh anaknya dalam statement yang tertulisnya bahwa rumah mereka memang di Jakarta Selatan. Saya pikir ya itu nggak bisa dipungkirin seperti itu. Firman juga menegaskan bahwa Erin dan Andre Taulany sebelumnya sempat mengurus surat domisili baik dari RT maupun RW. Jadi ia memastikan bahwa saat ini kliennya dan pihak pemohon Andre Taulany berdomisili di daerah Jakarta Selatan. Saya nggak tahu mengenai KTP-nya karena saya melihatnya adalah surat keterangan domisili. Ya, surat keterangan pindah juga ada saya lihat dari RT RW ya. Kemudian ada surat atau statement yang disampaikan anak-anak ya dalam pengadilan. Alamatnya saya baca kok Jakarta Selatan. Tapi nih Besti, sidang belum masuk ke pokok perkara. Kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bahmid, membeberkan fakta yang mengejutkan publik. Di mana dalam pernyataannya, Fahmi mengatakan bahwa Erin menggugat balik sejumlah harta gonogini, mulai dari harta tidak bergerak seperti rumah, tanah, rekening, hingga asuransi nih Besti. Jadi saya sampaikan bahwa Andre Taulany hanya mengajukan gugatan cerai, tidak mengajukan gugatan apapun juga. Namun sebaliknya, Andre Taulany digugat balik terkait dengan beberapa harta termasuk nafkah dan sebagainya dan juga harta bersama. Ada beberapa poin gugatan-gugatan yang dicantumkan di dalam gugatannya, saya tidak, yakni tanah dan bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, barang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saham 1, 2, rekening bank 1, 1, 2, 3, 4, polis asuransi 1, 2, 3, 4, tanah dan bangunan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, barang bergerak 1, 2, sampai 11. Ini semua adalah gugatan balik namanya. Artinya Andre Taulany hanya mengajukan gugatan cerai, tapi dia digugat balik dan ini tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting supaya tidak tersesat kita memberikan informasi kepada masyarakat. Alih-alih menanggapi pernyataan pihak Andre Taulany, Erin melalui kuasa hukumnya tak mau ambil pusing. Pasalnya hingga saat ini bahkan dalam surat rekonvensi yang diajukan Erin dalam gugatannya, tak mempermasalahkan harta gonogini, melainkan ia ingin rumah tangganya tetap utuh seperti sedia kala. Dalam rekopensinya, pada prinsip intinya, pada pokoknya, Ibu Erin, klien kami menyampaikan intinya ya, tidak menginginkan perceraian. Itu nggak betul ya Pak? Saya nggak mau statement lebih lanjut karena itu sudah materi, tapi saya kasih intinya. Suruh dibaca. Ada nggak statement yang mengatakan mereka Bu Erin tidak menginginkan terjadinya perceraian? Itu aja baca. Kalau itu baca udah stop lah, nggak usah neko-neko lah. Bayangkan dalam gugatan rekopensinya aja disampaikan tidak ingin bercerai. Bayangkan.
kan dia gugat balik nih. Disampaikan dengan nyata, tidak ingin bercerai. Kira-kira gitulah intinya. Intinya mungkin pemohon bla 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 tidak menginginkan terjadinya perceraian atau apalah. Intinya tidak, itu gugatan balik aja bunyinya begitu. Suruh baca. Ada nggak bahasa yang intinya tidak menginginkan terjadi perceraian? Ada nggak? Kalau ada sudah hentikan. Karena gak ada. Orang sekarang aja masih eksepsi. Saya nggak ngerti niatannya apa, saya nggak ngerti. Saya nggak mau juga komentarin. Mengenai isi pokok perkara bocor ke publik, Erin melalui kuasa hukumnya sangat menyayangkan nih Besti. Pasalnya, sidang perceraian yang digelar tertutup, harusnya isi pokok perkara tak bisa dibeberkan ke publik. Sebab itu pihak Erin mempertanyakan pernyataan tersebut. Apakah data tersebut dibocorkan atas perintah Andre Taulany atau inisiatif dari kuasa hukumnya? Bang Firman, selama puluhan tahun aku sama Bang Andre itu orang yang nice. Ya. Dan apa yang terjadi sekarang, sampai kemana-mana segala macam, sampai materi. Menurut dia kok nggak yakin itu Bang. Dia sampaikan ke saya. Saya bilang, oh gitu ya Bu ya? Iya. Oke, saya tunggu kan. Dia keluar mana-mana. Ternyata nggak ada klarifikasi, iya atau tidak. Makanya saya lurusin hari ini soal perceraian. Perceraian itu persidangannya tertutup. Ya, tidak boleh, karena itu membuat tambah keruh. Ada aib di dalamnya misalnya, ada privacy misalnya, gitu kan. Dan kami tidak mau mengangkat itu. Jadi mohon maaf kalau kami coba di goyang-goyang, kita nggak mau. Kita menghargai Pak Andre, kita menghargai Bu Erin, kita menghargai anak-anak, itu privacy. Firman memang tak memungkiri jika dalam rumah tangga pertengkaran pasti akan terjadi. Namun permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kliennya merupakan polemik yang masih bisa diatasi tanpa campur tangan orang lain. Ini sebenarnya dia nggak percaya nih, karena ya saya juga sama. Brandingnya Pak Andre nggak gitu. Ini hanya kekeliruan yang wajar gitu ya. Wajar, kenapa saya bilang wajar? Ya baikan aja deh, gitu kan. Makanya nggak usah dipersoalkan. Ada aja. Kita aja, Ma, kita makan malam ya, tiba-tiba lupa. Marah nggak kira-kira? Pasti marah. Tapi kalau balik tiba-tiba baikan. Atau mungkin malam itu ribut dulu. Nah mungkin ada hal-hal kayak gitu. Itulah yang harus diselesaikan dengan baik. Apa ya? Ngambek-ngambeknya harus ya kurangi. Tapi saya nggak mengkomentari mengenai mereka ya. Ini saya mencara secara umum. Terlebih menurut Firman, Andre dan Erin terpaut usia 11 tahun, di mana Erin lebih muda 11 tahun dari Andre Taulany. Meski terpaut usia yang terbilang jauh, justru itu menurut Firman sebagai pemanis dalam rumah tangga mereka. Selisih paham dan ribut-ribut kecil hal yang wajar-wajar saja nih Besti. Namun sangat disayangkan ketika ada pihak lain yang terkesan memanas-manasi pihak Erin maupun Andre Taulany. Jadi beda 11 tahun itu pasti ada pola penanganan ya. Jadi ya namanya 11 tahun. Mungkin yang satu masih manja-manja banget gitu ya. Ya kebetulan saya juga hampir seumuran ya. Jadi ya pasti ada aja lah kelucuan-kelucuan. Kita harus memandangnya kelucuan. Saya kasih contoh nih. Ini jokes ya. Saya suami. Istri salah, suami yang salah. Istri salah lagi nih, suami yang salah. Istri salah lagi nih, suami tidak benar. Ngerti nggak? Ya. Jadi intinya ya mau bagaimana ceritanya, menurut saya ya kita harus lihat positifnya lah. Kalau kita melihat negatifnya, dia benar pun pasti salah. Jadi biar gampang ya, kita tidak bicara masalah Bang Andre ini secara umum ya. Itu keluarga. Jadi saya juga melihat dari keluarga saya seperti itu, lucu gitu loh. Oh, ngamuk-ngamuk. Dia salah ngomong. Tetap juga suaminya yang salah gitu kan. Tadi istri salah, suami salah. Istri salah, suami juga yang salah. Istri salah, suaminya nggak bener, salah juga kan. Jadi intinya, yuk kita cari solusi yang lebih baik untuk berdamai, karena bercerai itu tidak diinginkan oleh Tuhan juga.
Meski tak bisa dipungkiri akan terjadi masalah, tapi Andre Taulany mengalihkan permasalahannya ke hobi motoran hingga mengoprek-oprek mobil mewah. Exactly, dan oleh karena itu anak-anak sudah kasih alarm juga. Pah, Mah, ayo dong balik lagi. Kan gitu, yang kita lihat kan, dia mau papa mamanya happy bahwa ini persoalan dapat diselesaikan dengan komunikasi. Saya rasa itu aja yang kita harus. Jadi fokus ke sana aja, fokus kita doakan. Saya yakin Bang Andre, Bu Erin, anak-anak itu menjadi keluarga yang sangat luar biasa. Terkait sidang perceraiannya dengan Erin, selanjutnya Pengadilan Agama Tiga Raksa akan kembali menggelar sidang yang beragendakan pembacaan jawaban eksepsi yang diajukan pihak Erin pada 25 Agustus 2025 mendatang. Tanggal 25 hari Senin itu pembacaan atau hasil putusan dari eksepsi yang kami ajukan, ya, tangkisan yang kami ajukan. Kita berdoa bersama-sama supaya keluarga ini menjadi damai, supaya putusannya baik gitu ya, tidak terjadi perceraian. Tanggal 25 kita tunggu aja.